Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Baik, semuanya sehat. Nggak terasa ya, kita sudah berada di akhir bulan 1 di tahun 2023, di mana kita merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan buat kita sampai pada pagi hari ini, di mana kita diberi Tuhan kesempatan untuk kita bersama-sama datang di rumah Tuhan, untuk kita dapat bersama-sama berkumpul dengan saudara seiman, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, amin. Kita mau pemeliharaan Tuhan itu tetap terus ada di dalam kehidupan kita bulan depan dan juga bulan-bulan berikutnya dan tahun-tahun berikutnya. Senantiasa Tuhan berikan kesehatan buat kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih, puji Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk berdiri sama-sama. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oh Yesus, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami pemuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kesempatan yang indah Bapa yang Kau berikan buat kami pada pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Urapi kami Yesus, urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan lingkupi ruang gereja ini Bapa. Kau kuduskan Tuhan, Kau sucikan Yesus. Berdoa Bapak untuk jemaat yang selamat. Bapak untuk jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Saat ini Kau sembuh Kristus. Jamah dengan tangan kuat kuasa-Mu, pulihkan, sehatkan kembali Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat-Mu Bapak yang mengalami beban berat Tuhan. Kami percaya Engkau buka jalan, Engkau berikan jalan yang terbaik Tuhan buat mereka Yesus. Haleluya. Yesus, kami serahkan Bapak ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Engkau urapi setiap jemaat-Mu yang hadir. Engkau juga urapi Bapak anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan mereka Tuhan. Dan terlebih Engkau juga urapi, Engkau pakai dengan peran Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Bapak Ali Nathanael Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Bapak ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau menyembah Tuhan. Kita sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita mau sembah Tuhan dengan mulut kita pada pagi hari ini. Bahwasanya kebesarannya, kemurahannya yang luar biasa buat kita. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau ajaib. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami mengucap syukur Bapa kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Glory haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, ajar kami untuk merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan.
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Kami mau tetap percaya terus padamu Tuhan. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Sekali lagi kita pujikan. Musim akan terus berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Oh, thanks Jesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Amin. Oh, oh. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Katakan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan senantiasa memberkati, melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Katakan sama-sama, Tuhan selalu menolong kami. Selalu
seumur hidupku. Haleluya, Yesus kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Allah kita sungguh Allah yang luar biasa. Amin. Ada sukacita? Mari kita puji-pujikan pujian dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita pujikan dengan sukacita dan suara yang keras. Untuk kita puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu kekal
Silakan kembali saudara yang terkasih. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Ya, yang pertama. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Kita bangga mempunyai Allah seperti Tuhan. Karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita diselamatkan. Kita diberi anugerah keselamatan buat Tuhan. Sungguh kita bersyukur. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan, saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih yang dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Saya undang jemaat pujian kami. Pujikan dengan penuh sukacita. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah kami, pujian kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Masih berdiri sama-sama. Puji Tuhan. Kita sudah muji Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. 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 Puji Tuhan, semangat ya umat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Apapun beban kita, apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, kerinduan kita, apapun keperluan kita, kebutuhan kita mau serahkan pada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan nyatakan semuanya tepat pada waktu Tuhan. Kita percaya pada Tuhan dan kita juga mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Amin, haleluya. Karena kita tahu bahwa karena Tuhan Yesus mendengar setiap doa kita lebih dari apa yang kita doakan. Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Amin. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Pujikan dengan iman. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi kita pujikan ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah
Segala puji hormat syukur kami haturkan kepadamu Bapa Surgawi, yang kami kenal kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, sungguh dahsyat Engkau kami, kebaikan-Mu, pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan-Mu dari hari ke hari. Sampai hari ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi semata-mata karena kemurahan Allah, rahmat Allah dan anugerah Allah, dan damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami. Sebabnya patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yakin pujian kami berkenan di hadapan-Mu, bagaikan dupa yang berharum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebagaimana firman-Mu, Engkau hadir, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Sebab kami menghargai dan menghormati akan kehadiran-Mu melalui firman Allah. Kami rindu akan firman-Mu, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Sebab kami membuka hati kami, mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan benih firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Allah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja dan bekerja lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan sebentar kami terima. Roh Kudus menyucikan segenap hidup kami, ruangan dan sekitar ruangan ini satupun mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kiranya Tuhan memberkati firman dan mengurapi hamba-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam. Semua baik, semua sehat, karena kemurahan dan kasih Tuhan yang telah dilimpahkan dalam hidup kita, memungkinkan kita saat hari ini untuk bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Baiklah, waktu yang singkat ini kita pakai sebaik-baiknya untuk kita menerima kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16, ayat yang sangat populer dan sangat terkenal. Mari pagi hari ini kita bersama-sama akan menikmati firman Allah ini. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ayat ini. Sudah ketemu semua? Yang bawa Alkitab tolong angkat ke atas, angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Puji Tuhan, haleluya. Ya, sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama. Kalau membaca itu dengan jelas, dengan bersuara, ya namanya membaca saudara, bukan bersenandung ya. Tolong anak-anak ditertibkan. Mohon anak-anak ditertibkan ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi kita semua. Kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ayat yang kita baca ini ya ditulis oleh Raja Daud atas ilham Roh Kudus, pewahyuan Roh Kudus, dan ayat ini merupakan satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan saudara, dan diungkapkan, ditulis dalam kitab Mazmur ini. Dalam ayat tadi dikatakan sungguh, temenan,
bukan asal-asalan, ya, tapi dikatakan sungguh, saudara, ya, hatinya melekat kepadaku, saudara. Ayat ini ada 3 kata yang diakhiri dengan ku. Yang pertama yaitu hatinya melekat kepadaku. Yang kedua, ia mengenal namaku. Yang ketiga, ia berseru kepadaku. Luar biasa. Ini yang kita bahas. Saudara, mari kita bersama-sama yaitu memperhatikan ayat-ayat ini. Saudara, ada 3 hal. Dan saudara kasih kita lihat juga dalam 3 ayat ini ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Yang pertama apa saudara? Janji Tuhan ada kata-kata meluputkannya. Aku akan meluputkannya, diakhiri dengan ku, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Akan menjawab segala doa. Ya, yang ketiga menjawab segala doa, menjawab segala pergumulan, menjawab segala yaitu permasalahan hidup, beban hidup, tantangan hidup, masalah hidup yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Yang ketiga Tuhan mau menjawabnya. Luar biasa kan? Yang keempat saudaraku kasih di dalam ayatnya dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Diawali dengan aku akan menyertai engkau. Ya. Dalam apa? Dalam kesulitan, kesukaran, dalam kesesakan. Orang sesak sulit bernapas. Yang kelima, saudara dikatakan akan menyertai, tadi ayat yang keempat akan menyertai engkau. Yang kelima di sini dikatakan, dalam ayat ini dikatakan Tuhan akan memuliakan, aku akan memuliakannya, dimuliakan, disenangkan, dienakkan, saudara. Selanjutnya dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan suatu panjang umur, bukan pendek tapi panjang, saudara. Bukan singkat tetapi luas. Ya, dikatakan seluas samudra, setinggi langit, sedalam lautan, akan memperpanjang. Selanjutnya Tuhan akan yaitu melimpahkan. Kekenyangan di sini adalah kelimpahan. Dan yang terakhir akan memperlihatkan, akan menyatakan keselamatan yang dari Tuhan. Kalau saudara perinci ada 8 janji Tuhan. Pagi ini Tuhan memberikan 8 janjinya. Kepada siapa? Kepada saya dan saudara. Ya, kesempatan mari kita mau menimba, mau kita mengambil akan janji Tuhan. Akan kebenaran firman Allah, saudara. Untuk mengambil, untuk menimba, perlu namanya alat, saudara. Alatnya apa, saudara? Ada 3 hal. Rupanya tidak akan saya sampaikan semua, ini panjang, saudara. Yang pertama untuk menimba, untuk menerima, untuk memiliki, untuk mengalami, untuk merasakan, saudara, 8 hal ini. Timba, alat yang harus kita pakai
yaitu ada kata-kata melekat, hatinya melekat kepada dunia atau kepada Tuhan. Ini jawabannya. Hati saudara melekat kepada Tuhan atau kepada dunia? Ya, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Melekat itu lengket, sangat dekat dan mesra, saudara. Jadi kalau melekat itu, namanya melekat, artinya melekat itu tidak bisa dipisahkan. Ya, melekat, nempel. Ya. Kalau dipisahkan barang yang nempel akan katut, saudara. Itu arti melekat. Haleluya. Haleluya. Kok sepi? Ini kalau sudah ingin mendapatkan 8 janji Tuhan ini, tidak sulit kan? Hati saudara diminta untuk melekat kepadaku. Di sini siapa? Ya. Adonai atau Kurios. Ya, Adonai atau Kurios, siapa itu? Yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha hebat, yang maha dahsyat. Nah, apakah hati saudara melekat kepada yang maha kuasa, maha dahsyat, maha besar, ya, maha tinggi? Apa hati saudara melekat kepada dunia? Kalau hati saudara melekat kepada maha kuasa, ya, saudara akan memiliki kekuasaan dari Tuhan. Kalau hati saudara melekat kepada Allah yang maha besar, saudara akan menjadi besar. Amin. Saudara akan ditinggikan. Ini yang pertanyaannya. Hati saudara melekat kepada Tuhan. Nah, mengapa di sini hati harus melekat kepada Tuhan? Saudara, ya, karena hati ini merupakan satu sentral dalam hidup manusia. Yang kedua, perbendaharaan kata-kata berasal dari hati. Betul? Saudara percaya? Ini hati. Makanya dalam ayat ini hatinya yang melekat kepada Tuhan. Jadi yang pertama itu, mengapa hati harus melekat kepada Tuhan? Kepadaku. Karena hati ini sentral dalam hidup manusia. Dan hati ini adalah sebagai sumber apa yang kita katakan, sumber perkataan kita. Sumber perkataan kita. Apa betul? Jadi saudara kasih, sekarang kita akan lihat orang Kristen itu hatinya melekat kepada Tuhan atau melekat kepada dunia dalam perkataannya, dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya. Apa yang dilakukan dalam perkataan perbuatan itu bersumber dari hati. Percaya? Kita akan baca coba. Dalam Markus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam, dan ini hati.
Di dalam tadi dikatakan sebab dari hati orang timbul pikiran. Jadi pikirannya apa yang kita pikirkan ini asalnya sumbernya dari hati. Inilah tadi saya katakan bahwa hati itu sentral dan sumber segala sesuatu. Apa yang sudah lakukan, kerjakan, tindakan saudara kepada sesama, ya, saat ini kepada Tuhan, itu berdasar dari hati. Dalam ayat tadi dikatakan ini, ya, pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong dan kebebalan. Dari hati. Sombong itu tindakan perbuatan. Bebal. Bebal itu saudara kasih ya, seperti kepala angin, kepala batu. Sulit. Saudara kasih lebih baik berhadapan dengan orang yang bodoh daripada orang yang bebal. Orang bebal itu ngeyel, sudah nggak ngerti ngeyel. Dikandani ngeyel, terus nggak ngerti ngeyel. Istilah pokok itu orang bebal. Saudara. Ya, seperti itu. Ini dikatakan minggu yang lalu dikatakan ini adalah, ingat, ini apa ini? Resek, uwung, sampah dalam hati. Apakah kalau ini ada dalam hati kita bisa melekat dengan Tuhan? Ini adalah perbuatan roh-roh jahat, kuasa jahat. Ini adalah perbuatan yaitu iblis dan setan, saudara. Ini dari dalam hati. Tadi mengapa? Yaitu hati ini yang pertama sebagai sentral sumber segala sesuatu yang kita ucapkan. Jadi orang Kristen, saudara kasih, sering ingin tahu hatinya orang Kristen itu omongannya ya apa? Tingkah lakunya ya apa, itulah hatinya. Saudara, seperti itu. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan katakan, buanglah semuanya itu. Amin. Supaya hati kita bisa melekat kepada Tuhan, buang iri hati, dengki, sirik. Saudara, buanglah semuanya itu. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan buanglah semuanya itu. Dalam Kolose pasal 5 pasal 3 ayat 5 kata matikan semuanya itu. Ini yang membawa orang Kristen tidak bisa melekat kepada Tuhan. Tidak bisa melekat kepada Tuhan. Jadi saudara kasih, kalau hati kita melekat kepada dunia ini jahat, dikuasai oleh roh jahat, ya seperti ini. Tidak bisa memuliakan Tuhan. Melekat kepada dunia itu donyo, ya, bahasa Jawa ini donyo. Donyo itu keduniawian. Donyo itu harta. Kedunyan, ya benar kedunyan, saudara. Yang diucapkan hanya kekayaan, harta, uang, duit aja. Itu karena melekat kepada dunia. Saudara, bahkan bukannya memamerkan. Yang diceritakan hanya itu saja dunia. Maka langit dan bumi sebetulnya akan lenyap. Tetapi kalau hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, yaitu saudara, isi hatinya penuh dengan firman Allah. Makanya Daud dia menyampaikan firman Allah di dalam Mazmur 119:11. Segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa. Tidak berdosa. Segala firman taruh di dalam hati, saudara. Jadi seperti itu. Nah, saudara kasih firman yang ada dalam hidup
Sehingga orang Kristen yang diucapkan, yang dikatakan sebagaimana firman, perkataannya adalah firman Allah. Firman itu kebenaran, ya. Firman itu kebenaran, hal-hal yang benar yang diomongkan. Dan selalu memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau ada orang memuji saudara, silakan itu karena Tuhan. Sebab Tuhan, oleh Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Saudara, silakan kasih. Banyak orang memamerkan, loh anakku sekarang berhasil, punya mobil, punya rumah, punya usaha begini. Dari mana itu? Kalau orang Kristen, itu yang diceritakan, yang dipamerkan terus menerus. Tapi kalau hatinya itu ada firman Allah, puji Tuhan. Semua karena Tuhan, oleh karena Tuhan, sebab Tuhan, dari Tuhan, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang hatinya melekat kepada Tuhan itu, saudaraku kasih, yaitu di mana jika ada cinta kasih. Kalau ada cinta kasih Kristus, maka hatinya bisa melekat pada Tuhan. Haleluya. Katakan, hatiku melekat kepada Yesus. Ada cinta kasih. Cinta kasih itu merupakan satu perekat, glue, nempel saudara. Jadi kalau saudara ingin yaitu melekat pada Tuhan, ini alat saudara. Ya, saya nyoba seperti ini. Tetapi saudara, kalau ada cinta kasih seperti itu, saudara tidak akan bisa. Inilah saudara kasih melekat pada kalau itu saudara ada cinta kasih, ada perekat. Cinta kasih sekali perekat dalam hidup kita. Jadi ini, kalau tidak ada saudara pada sudah merasa puas, saya ada di dalam Yesus, saya percaya Yesus, saya tinggal dalam Yesus. Ternyata ada masalah sedikit, kabur, tersinggung, marah, gondok. Tidak ada cinta kasih. Tapi kalau ada cinta kasih baik perekat saudara, apapun digoncang-goncang, ditumplak saudara ya. Bahkan pun dilempar tetap jadi satu. Cinta kasih Tuhan. Haleluya. Itulah dikatakan melekat. Hatinya melekat. Ya, disatakan kepada Yesus. Sekarang saudara, bagaimana hidup saudara hari ini? Luar biasa firman Allah ini. Ya, kalau orang Kristen suka gondoan, suka tersinggung, suka yaitu kabur dan meninggalkan Tuhan, bahkan wis gak gereja-gerejaan, gak Kristen-Kristenan, wis aku gak nang kebaktian nang gereja sini, saudara. Ya, hatinya belum melekat kepada Tuhan. Haleluya. Kalau melekat terjadi cinta kasih Kristus, perekat hidup kita. Taruhlah dalam hati kita supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan. Ini lim. Sehingga saudara kasih, kalau saudara apapun yang terjadi, kesukaran, kesulitan tidak akan bisa memisahkan saudara. Sebagaimana dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8 ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 1, 2, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di sini ada 7. Paulus katakan, siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Yesus Paulus bukannya berbicara diri kita. Berarti kalau orang Kristen yaitu tinggalkan Tuhan, tersinggung, sakit hati,
saudara. Berarti tidak ada cinta kasih Kristus. Siapa yang memisahkan kita? Aku dari kasih Kristus? Ditindas, dijepit, saudara, kejepit, ditindas, ya, seperti bangsa yang yaitu kalah dalam peperangan, dia menjadi tawanan, ditindas, karena kalah dalam peperangan ditindas, saudara, kerja paksa. Kesesakan, tadi katakan kesesakan seolah tidak bisa bernapas. Hidup ini saking beratnya hidup ini. Dikatakan penganiayaan, dianiaya. Saudara pernah karena Kristen dipukuli orang? Dapat angkat tangan? Pernah saudara? Halo? Dipukuli orang, dianiaya, dipukuli kan? Ternyata saudara kasih, ya, kenyataannya kita tidak pernah dianiaya oleh orang luar. Tapi justru sama-sama Kristen yang menganiaya kita dengan perkataan. Perkataan yang pedas, perkataan yang tajam. Menghina, merendahkan, mencaci maki. Perkataan yang menyakiti. Saudara, kenapa tidak ada kasih Kristus? Saudara, kalau ada cinta kasih, ya saudara, ya anjing menggonggong, terus jalan terus. Wis karep-karepmu, kamu mau komentar apa, kamu mau ngomong apa, yang penting aku dengan Tuhan tetap maju. Apalagi saudara kasih, ya malu baru mulai saudara merangkak ikut Tuhan, yaitu ikut ambil bagian dalam pelayanan, mungkin pelayanan musik, pelayanan yaitu musik, pelayanan yaitu singer song leader, turun dari mimbar ada suara begini-begini. Kalau ada cinta kasih Kristus sudah akan jalan terus. Amin. Biarin saja mereka melakukan seperti itu. Saudara, kalau saudara mundur, wis aku pernah dulu tuh om, aku tante, aku gak usah ngelayani, suaraku elek. Dari suaraku koyok embreng, apa? Koyok black. Apakah pernah di saudara Tuhan menilai suara saudara, mencela suara saudara, mencela pelayanan saudara? Tidak ada, karena tidak ada kasih, ya, dalam hidup, sehingga perkataan yang menyakitkan, kelaparan, saudara, telanjang, tidak punya pakaian, pedang diancam. Kamu kalau tetap ke gereja, kamu tetap ikut Tuhan, kamu saya keluarkan, kamu saya usir dari rumah ini. Kamu tak anggap keluarga lagi. Saya pernah alami itu saudara, keluarga kami. Iku saya melo agamane londo iku kan. Dulu katanya Kristen itu agamane londo kan. Saya pernah alami itu agamane londo. Iku wis melok londo kan. Kan seperti itu, mereka tidak ngerti. Tetapi kalau ada cinta kasih, apapun yang terjadi, sekali percaya Yesus sampai mati percaya Yesus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekali tetap Yesus. Karena ada cinta kasih Yesus dalam hidup ini, saudara. Nah, sekarang saya ambil contoh secara singkat saja. Daud mengatakan demikian karena Daud mengalami. Orang kalau tidak mengalami, terus mereka ngomong, saudara kasih, apa namanya? Tong kosong nyaring bunyinya. Omongannya gede gembeluduk, tetapi ndak ono buktine. Pinter ngomong, tapi gak ono kenyataannya. Kalau saya katakan orang itu namanya jarkoni. Apa jarkoni? Iso ngajar gak iso nglakoni. Kemprus. Kalau saya katakan kalau itu pengkhotbah saudara, itu gajah yang dibelangkoni. Belangkoni sepiro gedine yo. Artinya apa saudara? Iso khotbah gak iso nglakoni. Wah, akeh tunggale saudara. Akeh tunggale. Nah, sudah kasih,
Daud mengatakan demikian, dia mengalami, dia selalu hidupnya dekat dengan Tuhan, melekat pada Tuhan. Buktinya apa? Setiap hari dia memuji Tuhan, bukan menyonyo, mencoco, ngomel, bersungut-sungut. Setiap hari dia memuji-muji Tuhan. Haleluya. Maka Daud kata, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Ya, Daud tahu apabila dia memuji Tuhan, Tuhan hadir. Sesuatu terjadi dalam hidup. Saudara percaya? Ini, saudara, suka memuji-muji Tuhan. Orang yang hidupnya melekat pada itu selalu ada pujian. Bukan kutuk, bukan maki. Bukan menghina, bukan mencemooh. Tetapi memuji-muji. Bukan memuji diri sendiri. Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu kan di sini kan Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Apakah itu setiap hari sudah ucapkan? Tuhan luar biasa. Saudara, saya dengan istri saya sepakat kalau kami sudah mulai badan ini tidak enak, saudara. Ya, pada waktu bangun melek pertama, haleluya, saya sehat, saya baik, saya sembuh. Itu yang kami ucapkan. Haleluya, puji Tuhan. Suka memuji Tuhan, saudara. Dan selanjutnya apa? Banyak lagi yang dilakukan oleh Daud, orang yang melekat kepada Tuhan. Suka berdoa. Berdoa kepada Tuhan pagi hari, siang hari, malam hari. Selalu berdoa. Menjalin hubungan dengan Tuhan. Tidak mau pisah dengan Tuhan. Menjalin hubungan. Jadi berdoa itu komunikasi dengan Tuhan terus, saudara. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa, saudara? Ya, selain dia suka berdoa, suka dia tinggal dalam rumah Allah. Cinta akan rumah Allah menghanguskan diriku. Lebih baik satu hari dalam rumah Allah daripada 1000 kali di luar. Ini contoh hati yang melekat pada. Halo, GPD Usana Kali Putih, jemaat, apakah seperti ini? Ya. Suka memuji Tuhan, suka berdoa, suka ada dalam rumah Allah. Suka dia akan firman Tuhan. Dikatakan kesukaan itu adalah menerima firman, membaca firman Tuhan. Dikatakan firman seperti madu rasanya. Dan karena dia menyelidik firman Allah, dia lebih pintar daripada yang lain. Dia bisa mengungguli guru, lebih pintar daripada gurunya. Daud katakan daripada orang-orang yang berhemat, karena dia suka membaca firman Tuhan. Dan saudaraku kasih, dia suka bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Makanya Tuhan meluputkan dia dari apa? Dari binatang buas. Dari mulut singa, mulut beruang, serigala, dia lepas dari semuanya itu. Kalau dilepaskan dari kuasa dosa dunia ini seperti ganasnya seperti binatang-binatang itu. Bahkan firman Tuhan katakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara. Maka Tuhan meluputkan. Dia juga meluputkan dari jerat burung, dari maut. Berapa kali dia mau dibunuh oleh Saul, tapi selalu luput, saudara. Jarak meja makan itu berapa meter? Ada 10 meter. Dia dilempar dengan tombak, dia luput. Amin. Ini saudara luput dari kuasa jahat, roh jahat. Saudara, ada orang Kristen mempan di tenung? Ada. Karena apa? Hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Sering saya katakan, saudara usah diganggu oleh roh jahat, orang berbuat jahat, disawuri uyah, disawuri tanah makam, disawuri beras kuning. Kalau sudah melekat kepada Tuhan, tidak mempan. Amin. Saudara ditenung pun tidak mempan kalau melekat kepada Tuhan. Haleluya. Itu saudara. 2 kali luput. Dan dia juga luput daripada pemberontakan anaknya. Absalom, dia ingin membunuh dan mau merebut kedudukan. Tapi justru orang yang melakukan kejahatan itu
balik nang awake dhewe. Absalom membunuh orang tuanya, justru dia mati dengan dirinya sendiri. Itu. Karena apa? Daud hatinya melekat kepada Tuhan. Selanjutnya contoh yang kedua. Bacalah kitab Mazmur, apa yang saya sampaikan tadi. Yang kedua sudah contoh, ada pemuda SMA. Siapa pemuda SMA ini? Sadrah, Mesakh, Abednego. Dia tinggal di negara orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau zaman dulu itu orang kafir, tidak menyembah Allah, itu orang kafir. Orang kafir itu menyembah berhala, nyembah punden, nyembah kuburan, nyembah batu, nyembah kayu. Itu kafir, saudara. Tetapi saudara, Sadrah, Mesakh, Abednego tetap dia menyembah Tuhan meskipun diancam, tadi ada pedang. Kalau dia tidak mau menyembah patung, diapakan? Dibakar hidup-hidup. Kenyataannya dibakar enggak, saudara? Dibakar. Dia mempertahankan imannya. Ya, orang yang melekat pada Tuhan, dia melekat kepada Tuhan. Dikasih kesempatan sekali lagi, kalau kamu menyembah, kamu tidak akan hukum. Siapa yang melepaskan engkau dari tanganku? Dia bukan, saya katakan ini bukan Risar, dia punya kuasa. Jawabannya apa? Meskipun Tuhan tidak melepaskan aku dari hukuman ini, dari pedang ini, sekali-kali aku tidak mau menyembah patung itu. Rupanya penyata ini kalau saya simpulkan, lebih baik aku mati dibakar daripada menyembah patung. Tapi banyak orang-orang menyembah patung. Siapa yang masih punya batu akik? Buat sekarang. Siapa yang masih punya keris? Keris yang dipuja-puja, keris teluk, pitu dan seterusnya, buat. Masih punya jimat? Jimat itu barang siji di rumah, saudara. Tidak usah ngerumat itu. Halo? Masih punya ilmu? Buat. Kalau sudah ingin mendapatkan 8 janji Tuhan di sini. Dia tidak mau menyembah patung, lebih baik aku mati. Kenyataannya apa? Dibakar. Tapi pada waktu dibakar, mati, Tuhan meluputkannya. Amin. Tuhan meluputkannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mau luput dari semuanya, melekatlah pada Tuhan. Haleluya. Lantas saudara kasih pemuda satu lagi. Ya, SMAD, saudara. D siapa? Daniel. Orang yang melekat pada Tuhan itu hidupnya selalu naik. Amin. Doa berkat saya, kenapa tiap doa tambahi itu, saudara ingin lebih tinggi diangkat dari bangsa. Saudara misal pada waktu dia mempertahankan iman, dia harus dibakar, tapi dia tidak mati, saudara. Jadi bukan dia melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi, baru dia memuliakan Tuhan. Dia diangkat kedudukan lebih tinggi lagi. Demikian pula kedudukan yang tinggi juga, dia harus menghadapi masalah, saudara. Daniel yaitu mendapat kedudukan dari 120 menteri, dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Semua iri. Tadi dikatakan timbul dari hati iri. Cemburu sosial, iri. Iri itu gak seneng, saudara. Ya, maaf Butina, saudara. Orang irian itu elek-elek, saudara. Bukan Butina loh. Irian itu bahasa Jawa. Apa? Mary. Ada juga Mary di sini, nama Mary. Mary juga elek, saudara. Tapi bukan Butina, bukan saudara. Jahat, saudara. Dia melakukan tindakan-tindakan memfitnah, memutar balik kebenaran. Cari kesalahan-kesalahan. Jadi orang yang iri hati, orang yang merian itu selalu mencari kesalahan-kesalahan, bukan mencari kebenarannya. Oh, ketemu kesalahannya karena dia setia beribadah kepada Tuhan. Nah, kesetiaan inilah yang akan dijatuhkan. Dalam 30 hari semua, yaitu semua rakyat harus menyembah Raja Darius. Kalau tidak, dia dihukum, saudara. Hukumannya apa? Dimasukkan gua singa yang lapar. Daniel tahu itu. Daniel tetap dia tidak takut setiap hari. Setiap hari dia berdoa 3 kali sehari. Berapa hari saudara berdoa? Leeling, saudara. Menghadap Tuhan. Dia tidak takut, akhirnya dia ditangkap, dihadapkan kepada, dimasukkan gua singa. Remuk, saudara? Halo?
Dunia itu seperti singa ini, ganas. Cuma saudara saya katakan singa ini biarpun mengaum-ngaum suaranya yaitu keras menakutkan, tapi singa ini sompong saudara. Untune mereteli oleh Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut dengan suara-suara yang menakutkan, menggentarkan. Ndak ono untune merotoli. Buktinya apa pada waktu Daniel dimasukkan di lubang singa, dia masih utuh. Amin. Tuhan meluputkannya. Sudah mau diluputkan oleh Tuhan? Nah, ini hatinya harus melekat kepada Tuhan. Selain itu saudara, ada 8 berkat Tuhan yang luar biasa dijanjikan kepada kita semuanya. Haleluya. Sebagai penutup saudara baca di rumah nanti. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Jadi melekat itu seperti itu. Seperti batang dan ranting. Batang dan ranting saudara. Batang itu Yesus, ranting itu kita. Jika ranting itu tetap menempel, melekat saudara. Jadi bisa saudara kalau ranting itu saudara cabut, nggak bisa. Bisa lepas kalau dipotong. Ranting ini mendapat asupan makanan kehidupan dari pohon ini. Ya, sehingga pohon itu dikatakan berbuah. Aku sudah melekat, hatiku melekat pada Tuhan. Mengapa aku mengalami ini? Kenapa aku sakit kok tidak sembuh-sembuh? Mengapa usahaku kok selalu gagal? Mengapa saya begini? Mengapa? Jawabannya, saudara sedang diproses, dibersihkan. Amin. Saat ini mungkin saudara sudah setia, rajin ke gereja dan seterusnya. Tapi mengapa saudara sedang diproses, sedang dibentuk, supaya kalau dibersihkan buahnya akan lebih lebat lagi, menempel seperti itu. Dan di dalam ayat itu dikatakan sudah menempel, melekat, ada 7 kata. Dikatakan pertama berbuah, buahnya lebat. Selanjutnya apa? Permintaan kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya tidak mengetahui apa yang saudara alami, apa yang saudara hadapi saat hari ini. Tapi firman Tuhan jawaban saudara, jawaban kepada saudara yang menghadapi semua permasalahan hidup, tantangan hidup. Melekatlah kepada Tuhan. Hati saudara seperti pemuda-pemudi, kalau mereka jatuh cinta seolah tidak mau pisah. Seperti itu, karena apa? Ada cinta kasih, saling mencintai, saling mengasihi. Tapi ada faktor kenapa mereka berpisah. Di antaranya faktor keuangan, faktor ekonomi. Saudara, seperti itu. Jangan sampai hal-hal dunia ini, ya, yang hanya sementara ini, memisahkan saudara dengan kasih Yesus. Saudara mau berhasil, berbuah berhasil, diberkati Tuhan, doa saudara dijawab oleh Tuhan. Mari hati saudara lekatkan dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita semua berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Inilah kalau hatinya melekat kepada Tuhan, selalu ingin bersekutu bersama-sama dengan Tuhan.
akan menikmati 8 janji Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan hanya dekat Allahku, kita akan mendapat ketenangan, ketentraman di tengah-tengah dunia yang goncang, dunia yang tidak menentu. Haleluya. Dunia yang semakin hari semakin susah, semakin sulit, tapi kita akan ada ketenangan dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Panjang hidupku hanya dekat pada Tuhan, kita mendapat kemampuan, kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada kekuatan baru, Kaulah pelindunganku, keselamatan. Angkatlah tangan saudara, inilah Tuhan kerinduan kami. Kami tidak mau lepas dari Tuhan. Kami tidak mau tinggalkan Tuhan. Kami mau ada dalam genggaman Tuhan. Haleluya. Nikmati hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara renungkan firman Tuhan. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Masalah besar, kesulitan besar, keperluan besar, tantangan besar dalam hidup. Haleluya. Janji Tuhan akan meluputkan. Berarti itu tidak akan lama menimpa saudara. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkuasa untuk meluputkan saudara, mengambil semua masalah itu, beban itu, kesulitan itu, kegagalan itu. Haleluya, haleluya. Tuhan mengganti dengan buah yang lebat, berkat yang besar, keberhasilan yang besar, kesuksesan yang besar. Pergumulan saudara akan diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia, datanglah kepadanya, utarakan isi hati saudara, beban saudara kepada Tuhan. Bawa ke hadapan Dia. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat hari ini. Tuhan mengasihi saudara.
mencintai saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang menyerahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan dan percayalah, maka tangan Tuhan tidak singkat terulur untuk menolong saudara, menuntun saudara, menjamah saudara. Segala penyakit disembuhkan, haleluya. Baik sakit rohani maupun sakit jasmani. Tuhan akan memulihkan sesuatu dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdoalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, inilah hatiku, inilah hidupku, inilah masalahku Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong aku Tuhan. Haleluya. Orang tidak mempedulikan saudara, orang tidak mau melihat saudara, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Tangan Tuhan tidak singkat terulur untuk menolong saudara. Telinganya tidak tuli untuk mendengar seruan saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan, sungguh dasar dan luar biasa bagi kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mohon dengan kasih Kristus Ibu Dina maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau berikan firman yang begitu indah begitu kami. Kami percaya Tuhan ini adalah suara yang daripada Tuhan untuk kami semua Tuhan. Untuk mengingatkan kami untuk selalu melekat pada Engkau. Kami percaya Tuhan, kalau kami di luar Engkau kami tidak dapat mengatasi masalah yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami. Kami percaya Tuhan dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya rencana Tuhan yang indah, yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Ali Nathanael. Kami percaya Tuhan Kau berikan
Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Sungguh kita bangga mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus. Karena kita mau selalu melekat pada Tuhan. Siapa yang merasa bangga terhadap Tuhan Yesus, boleh angkat tangan. Puji Tuhan, semuanya bangga sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan pujikan pujian berikut ini dan persembahan yang kedua dijalankan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pujikan dengan sukacita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji nama Tuhan, sungguh indah. Pada saat ini kita telah dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Allah, yang mana firman Allah mengingatkan kita di dalam menghadapi masa situasi yang semacam ini. Firman Tuhanlah menjadi jawaban kita supaya kita tetap melekat sehingga kita mampu. Amin. Nah, taruhlah firman dalam hidup Bapak Ibu Saudara, karena firman itu pegangan dalam hidup kita. Sungguh luar biasa kalau benar-benar kita menempatkan firman dalam hidup kita, perjalanan kita Tuhan pasti menolong. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dalam segala hal yang Bapak Ibu kerjakan dan lakukan. Amin. Puji Tuhan. Begitu juga selamat datang bagi mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru datang beribadah di tempat ini. Saya mohon berdiri yang baru datang di tempat ini. Oh, puji Tuhan. Mas siapa? Ayo Nathan. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan dalam pengumuman ibadah sepanjang minggu, ada beberapa hal yang akan disampaikan, baik untuk laporan kas pria.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Yel-yelnya mana? Sebelum saya menyampaikan laporan khas untuk kaum pria, mau ditanya ini. Tadi ada pesanan dari Bapak Ketua, sebelum pelaporan, pria Husana menunjukkan yel-yelnya ya. Nanti saya bilang pria Husana, khusus untuk bapak-bapak ini ya, ibu-ibu bantu doa, dan ibu-ibu merelakan bapak-bapaknya untuk bergabung dalam ibadah kaum pria. Jadi ibu-ibu yang mendukung ya kaum pria supaya tetap semangat di tahun 2023. Coba ya, pria Husana, pria Husana, pria Husana. Pak Yusakto sih buanter. Coba sekarang pria saja yang berdiri. Saya mohon pria saja, pria yang merasa pria ya, nanti tergabung dalam tahun 2023 kita semangat ya. Ya, sekali lagi ya pria Husana, yes, pria Husana, yes, pria Husana, yes, yes, wow gitu ya. Sekali lagi, pria Husana, yes, pria Husana, yes, pria Husana, yes, yes, wow, tepuk tangan buat pria Husana ya. 2023 semangat ya, ibadah di hari Jumat jam 6 teng ya, Kapala ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan laporkan untuk yang pertama persembahan ibadah 130.000, basar dari Bapak Panggabean 100.000, kemudian persembahan ibadah yang kedua 60.000, basar dari Bapak Siregar 255.000, kemudian persembahan ibadah ada 60.000, kemudian basar dari saya sendiri Bapak juga 100.000, kemudian kita mendapatkan cashback dari pembelian seragam Natal ya, dikembalikan ke kita yaitu 60.000. Kemudian ini tidak perlu saya sebutkan nama-namanya, cuman iuran anggota ya. Iuran pertama 155.000, iuran yang kedua 20.000, jadi totalnya 940.000. Kemudian pengeluarannya ada yang waktu Bapak almarhum Bapak Freddy meninggal, kita berikan persembahan kasih 200.000. Jadi saldo per hari ini totalnya 740.000. Terima kasih. Saya tetap berharap mengundang bapak-bapak semuanya untuk bergabung dalam ibadah kaum pria ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk berikutnya yaitu saya persilahkan yaitu Ketua Wanita akan membacakan program-program yang akan dikerjakan pada tahun 2003. Mohon yaitu sabar sebentar Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini Bapak Ibu saya akan melaporkan yang pertama untuk dana celengan, yang kedua tentang agenda kaum wanita GBD Husana Kaliputih. Untuk agenda kaum wanita di tahun 2023 ini, kaum wanita Husana banyak sekali program-program yang dirancangkan di tahun ini. Sedikit saya bacakan. Ini kami tidak menutup kemungkinan ada masukan dari wanita Husana di tempat ini yang belum bergabung dalam ibadah kaum wanita di tempat ini. Saya menghimbau sekali bagi kaum wanita di tempat ini untuk bisa hadir pada ibadah kaum wanita di minggu kedua setiap bulan pada jam 5 sore. Selain itu, saya juga menghimbau untuk kaum wanita di sini yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan di kaum wanita, mohon bisa
mendaftarkan diri ke saya sebagai ketua kaum wanita atau ke Ibu Gembala sebagai penasehat kaum wanita. Untuk ibadah kaum wanita di 2023 ini akan kita mulai pada tanggal 7 Februari 2023 pada hari Selasa jam 5 sore. Untuk itu saya menghimbau untuk kaum wanita di sini yang rindu untuk pelayanan, nanti sehabis ibadah ini bisa mendaftarkan diri yang punya kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan. Selain itu di agenda kaum wanita ini mungkin saya bisa bacakan sedikit ya Bapak Ibu untuk agenda kaum wanita. Yang pertama, ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap bulan pada minggu kedua pukul 7. Dihimbau semua kaum wanita mulai dewasa muda sampai manula bisa menghadiri tiap ibadah kaum wanita diselenggarakan. Yang kedua, seluruh kaum wanita diharapkan ikut terlibat dalam pelayanan di ibadah kaum wanita, apapun bentuk pelayanannya. Hal ini untuk memacu kaum wanita lebih maju dan tumbuh bersama dalam Tuhan. Agenda besuk yang sudah dijalankan di tahun 2022 tetap dilaksanakan di tahun 2023. Berbagi kasih kaum wanita Husana akan tetap dilaksanakan pada bulan April bersamaan dengan perayaan Paskah 2023. Bingkisan yang akan dibagikan pada berbagi kasih kaum wanita ini dikhususkan untuk jemaat saja. Basar tetap berjalan seperti tahun 2022. Bagi jemaat, khususnya kaum wanita yang mempunyai kerinduan untuk mengisi basar di tiap minggu yang sudah ditentukan, dipersilakan menghubungi seksi UMKM yaitu Ibu Wulan. Ibadah kaum wanita bisa dilaksanakan di rumah jemaat yang mempunyai kerinduan untuk menerima tabut Allah. Dengan cara menghubungi saya sebagai ketua kaum wanita, paling lambat 2 minggu sebelum ibadah kaum wanita dilaksanakan. Maksud saya bisa memberitahukan 2 minggu supaya kami kaum wanita bisa mengumumkan pada ibadah raya di tempat ini. Akan dilaksanakan pendalaman Alkitab di tahun 2023 ini yang bisa diikuti semua jemaat kaum wanita yang mempunyai kerinduan lebih dekat dengan Tuhan. Untuk anjuran giat baca Alkitab yang sudah diselenggarakan di tempat ini, kami kaum wanita mempunyai kerinduan ya untuk sedikit memoles giat baca Alkitab di tempat ini ya. Saya kalau mengikuti di grup PPD Husana masih jarang sekali ya untuk jemaat yang melaporkan sudah membaca Alkitab apa belum. Nah, ini saya punya gagasan bagaimana kalau giat baca Alkitab ini lebih digencarkan. Karena biar bagaimanapun kita itu harus makan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu giat baca Alkitab ini perlu sekali kita tingkatkan lagi. Yang terakhir akan dilaksanakan ibadah padang kaum wanita. Untuk itu jadwal menyusul ya, kita nanti membicarakan kembali untuk kegiatan ibadah padang kaum wanita. Ini demikian untuk agenda kaum wanita yang bisa saya bacakan. Bisa saya lanjut ke maaf Bapak Ibu, untuk laporan dana celengan saya bacakan minggu depan aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian program yang akan dikerjakan oleh kaum wanita. Mohon semua kita bawa dalam doa. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Sugeng, persembahan keluarga Bapak Jatmiko, hari Rabu ibadah pertengahan minggu jam 5 dipandu oleh Ibu Tina.
Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah tumapel, Sabtu jam 10 ada doa, jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum, disertai dengan perjamuan suci. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Bagi yang belum mengambil yaitu program celengan, yang rindu untuk yaitu ambil bagian dalam celengan, monggo di belakang masih ada siapa-siapa, bahkan mungkin kalau satu kurang ambil 2 boleh. Tuhan Yesus memberkati, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi yang ingin dibaptis, ya, mohon nanti ambil formulir yang ada di belakang. Dan untuk pendalaman sebelum dibaptis, pendalaman Alkitab, yaitu hari Kamis jam 4. Sebab jam 6 Kamis itu ada pemuda remaja. Jadi bagi mereka yang rindu untuk dibaptis, ya, baptisannya nanti dikerjakan pada Paskah, ya, sesudah Paskah atau sebelum Paskah itu yang, dan hari-hari Kamis itu pendalaman. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu juga yang belum mengambil dana kesejahteraan kartu kuning itu Bapak Ibu, mohon berhubungan dengan Bapak Mulyono, sebab karena itu adalah sangat penting, karena itu semua adalah untuk saudara dan kembali kepada saudara. Puji Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, Bapak-bapak dan kaum muda, sebentar untuk bongkar yaitu pohon Natal. Siap? Siap? Puji Tuhan, siap. Haleluya. Di nama Tuhan, demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat hari ini banyak yang ada yaitu kena ya sedikit kesehatannya terganggu, seperti Alo, seperti Mbak Lala, seperti Yaya. Nah, yang banyak ya kita bawa dalam doa agar Tuhan tolong dan Tuhan memberikan mujizat. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Ku tak membawa apa dalam hidupku. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Yusak berdoa sebelum doa berkat.
kepadamu Tuhan Yesus. Pada saat akhirnya ibadah pada siang hari ini Tuhan, sungguh Tuhan hanya ucapan syukur dan terima kasih kami yang kami panjatkan kepadamu. Tuhan Yesus, pada akhir ibadah kami hari ini, kami menyerahkan semua pekerjaan Tuhan di tempat ini, sepanjang minggu yang akan kami lalui, baik ibadah pertengahan minggu, baik ibadah remaja pemuda, baik ibadah di Tumapel, baik ibadah hari Sabtu, ibadah doa malam, dan kembali pada hari Minggu, ibadah anak-anak sekolah minggu dan ibadah umum. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus yang selalu menyertai, Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak ada di tempat ini saat ini. Mungkin mereka ya Bapa mengalami sedikit gangguan kesehatan seperti anak Alo, anak Lala, anak Yaya Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Ibu Wiwi yang susah habis menjalani operasi, kami serahkan semua kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melalui kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka saat ini menerima kesembuhan, menerima pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami menyerahkan semua jemaat Tuhan di tempat ini, dimanapun mereka berada, baik mereka yang ada di rumah Allah, baik mereka yang ada di luar saat ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dan Tuhan perlengkapi setiap anak-anak-Mu ya Bapa dengan kasih kuasa yang dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehidupan mereka, kehidupan kami semua semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu meluputkan kami, dan Tuhan selalu membentengi kami dari mara bahaya, dari kuasa-kuasa jahat, dari orang-orang jahat ya Bapa. Tuhan meluputkan kami dari kecelakaan. Biarlah Tuhan kehidupan kami selalu melekat kepada Engkau. Di mana saat kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab seruan doa kami. Bahkan Tuhan akan mencukupi segala keperluan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan akan memberikan umur panjang dari setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan akan mengenyangkan setiap perut-perut kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dari ujung barat sampai ujung timur. Kami serahkan Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan, kesejahteraan Tuhan ya Bapa melingkupi negara kami ya Bapa. Bila negara kami menjadi negara yang adil, makmur, aman, sejahtera ya Bapa. Terjadi toleransi di mana-mana ya Bapa. Yang satu tidak mencela yang lain, tetapi semua kami ya Bapa boleh hidup dalam kasih negeri ini. Kami serahkan para pemimpin negeri kami, dari pemimpin tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat-pejabat tinggi negara, pejabat-pejabat di daerah, ya Gubernur, ya Bapak, di daerah Bupati, camat ya Bapak, sampai di RT RW di mana kami berada. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberikan hikmat-hikmat akal budi kepada pemimpin negeri kami, agar mereka bisa menjalankan roda pemerintahan dengan arif, adil, bijaksana. Mereka tidak memihak, mereka boleh membawa negeri ini semakin hari semakin maju, semakin berkembang ya Bapa, untuk kemakmuran semua rakyat yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Kami akan menjalani aktivitas sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Bapa, di saat kami menjalani aktivitas kami bersama Engkau, dan kami akan mencakap menanggung segala apa yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkatlah tangan saudara, tadahkan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jikalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan menerima, membawa berkat rahmat anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan ucap syukur yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Sudah tinggal sebentar, saya tambahkan tentang baptisan. Baptisan ini tidak boleh diajak, tidak boleh dipaksa, harus timbul dari hatinya sendiri. Dan baptisan, kami melaksanakan baptisan usia di atas 12 tahun. Ya, 12 tahun mereka yang siap untuk dibaptis, dan untuk dibaptis harus menerima pelajaran Alkitab. Lagi mulai minggu depan atau Kamis depan jam 4 yang mau dibaptis boleh datang, kami akan memberikan pelajaran Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati, selamat pulang, haleluya. Silakan meninggalkan tempat yang sebelah kiri saya. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, Tuhan Yesus memberkati.